Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat dan jaga kesehatannya. Hari ini kita akan belajar pada subtema 3 tentang tanaman di sekitarku. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan beberapa tanaman yang bisa ditanam di kebun rumah atau halaman rumah, dan teman-teman Ibu sudah melihat hasil kalian praktik untuk menyiram tanaman di rumah. Sekarang Ibu akan kembali melanjutkan videonya dan pembelajarannya. Teman-teman silakan amati tanaman atau pohon tumbuhan yang Ibu akan perlihatkan ke kalian ya. Di sini ada pohon kelapa. Pohon kelapa ini buahnya adalah kelapa, bentuknya bulat seperti ini. Dan kalau kita buka, itu di dalamnya adalah putih. Putih biasa kita gunakan untuk bahan masakan ataupun yang lainnya, kelapa ini. Kemudian ada pohon pisang. Pohon pisang ini itu buahnya adalah pisang. Ini buahnya dan ini adalah pisang. Kemudian ada lagi tanaman jagung. Tanaman jagung bentuknya seperti ini dan ini adalah jagungnya ya. Kemudian ada pohon tomat. Tentu teman-teman sudah tahu ya bagaimana bentuk buah tomat. Nah, ada lagi. Nah, di sini ada tanaman kaktus. Siapa yang di rumahnya ada tanaman kaktus? Nah, tanaman kaktus ini memiliki cara perawatan yang berbeda. Nanti Ibu jelaskan ya. Kemudian bunga teratai. Bunga teratai ini juga memiliki cara perawatan yang berbeda. Nah, apakah itu? Tanaman kaktus diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari dan tidak boleh sering disiram. Ini cara perawatan tanaman kaktus. Kenapa tidak boleh sering disiram? Karena kalau sering disiram, tanaman kaktus ini akan mati. Kenapa mati? Tanaman kaktus ini adalah tanaman yang biasanya tumbuh di daerah padang, di daerah yang kering, di daerah yang tandus. Sehingga tanaman kaktus ini memiliki cadangan air di dalam tubuhnya, sehingga kalau kita sering-sering menyiramnya, tanaman ini akan cepat mati. Kemudian ada bunga teratai. Bunga teratai ini memiliki cara perawatan, yaitu tinggalnya atau tempatnya itu adalah di kolam atau di air. Jadi tanaman teratai tidak hidup di tanah. Kalau hidup di tanah, dia akan mati. Nah, ada lagi. Ini apa ya teman-teman? Ini adalah rumput. Tanaman rumput ini memiliki batang yang lemah. Jika tertiup angin, batangnya, semua bagian rumput bergoyang. Ya. Kemudian ada tebu. Tebu ini memiliki batang yang kecil. Batangnya ikut bergoyang jika tertiup angin. Kemudian ada pohon mangga. Kalau pohon mangga ini memiliki batang yang kuat, sehingga jika tertiup angin hanya ranting-rantingnya saja dan daunnya yang bergoyang. Jadi ini batangnya karena kuat itu tidak ikut
bergoyang ketika tertiup angin. Kemudian dari rumput, tanaman tebu, pohon mangga itu memiliki gerakan-gerakan. Nah, gerakan-gerakannya bisa teman-teman perhatikan gerakan tanaman tersebut pada buku halaman 73. Tadi yang terakhir itu Ibu jelaskan pohon apa ya teman-teman? Pohon mangga. Pohon mangga itu memiliki buah. Buahnya itu mangga. Ibu di sini punya beberapa keranjang pohon mangga. Yang pertama, ada 2 keranjang pohon mangga dan 3 ada 2 keranjang mangga dan 3 mangga yang terpisah. Satu keranjang ini isinya 10. Sehingga ini ada 2, jadi berapa? Dan di sini ada 3. Coba hitung ya. Kemudian ditambahkan dengan 1 keranjang dan 3 mangga. Nah, ini ada hasilnya. Di sini jumlahnya 23. Kalau ini jumlahnya 13. Lalu kita tambahkan 23 ditambah 13 sama dengan 36. 36 ini dari mana ya teman-teman? Kita bisa lihat, perhatikan penjumlahan cara bersusun berikut. Kita bisa pisahkan dulu mana yang termasuk puluhan dan mana yang termasuk satuan. Puluhan harus tersusun dengan puluhan, satuan harus tersusun dengan satuan. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Kita pisahkan puluhan dan satuan. Kemudian seperti ini. Puluhannya itu 2 dan 1. Ini kita lihat dari sini ya. Ini 2 sama 1. Itu puluhan. Kemudian satuannya itu ada 3 dan 3. Di sini juga ada 3 dan 3. Kemudian kita tambahkan. Karena perintahnya di sini tambah, maka jangan lupa ya teman-teman, di sini tulis tambah. Agar kita tahu itu ditambah atau dikurangi. Kemudian kita tambahkan puluhan dengan puluhan. 2 ditambah dan 1. Itu adalah hasilnya 3. Kemudian ada 3 ditambah 3. Hasilnya 6. Jadi jumlahnya adalah 36. Baik teman-teman, sekian penjelasan dalam video ini. Nanti kita lanjutkan kembali. Dan teman-teman ada tugas di buku tematik halaman 69 sampai 70 dan halaman 74. Nanti teman-teman kerjakan dan seperti biasa hasilnya teman-teman fotokan dan kirim ke nomor Bu Rosi ya. Baik, sekian video kali ini. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.